Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, kembali daya tarik kebangkitan itu mempesona kita pada hari ini. Untuk merenungkannya, mari kita mulai dari bagian yang terakhir. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Meskipun sudah ketiga kalinya, lagi-lagi para murid mengalami kesulitan untuk langsung mengenali Yesus. Yesus harus menunjukkan kejadian yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui penangkapan ikan yang banyak, atau hal-hal yang mampu mengingatkan mereka akan Yesus. Baru mereka mengenalinya. Penginjil tampaknya menangkap bahwa Yesus yang sekarang ini berbeda dengan Yesus yang dilihat dan dialami oleh para murid ketika masih bersama-sama. Kali ini mereka berhadapan dengan Yesus yang bangkit, tempat pemenuhan janji keselamatan. Dengan kata lain, para murid diajak masuk ke dalam sebuah relasi yang sama sekali baru dengan Yesus, yang untuk itu membutuhkan sebuah proses, tahap demi tahap, sampai akhirnya, oh, ini Yesus. Juga, relasi itu tidak hanya berhenti di sekitar meja sabda dan meja makan, atau mungkin ekaristi, tetapi juga di danau, pantai, tempat mereka kerja mencari penghidupan. Dengan kata lain, Yesus membimbing para murid masuk dalam sebuah relasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita ingin belajar mengenal Yesus lebih dalam. Meski sering jatuh bangun dalam keraguan, kita ingin membangun relasi dengannya, tidak hanya dalam ekaristi, namun juga seluruh aspek kehidupan kita. Dalam peristiwa hidup yang kadang-kadang kita bertanya, di mana dia?
kita menemukan bahwa jawabannya tidak segera, tahu-tahu kita menjadi pribadi yang matang dan dewasa, menjadi pribadi yang sabar dan tak mudah gusar, menjadi pribadi yang pasrah karena berani menolak untuk serakah. Kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin bijaksana, yang selalu mengatakan apa artinya percaya. Dan berkatnya,